Beberapa pemain dinyatakan cedera dan dipastikan tidak bisa tampil. Bagaimana nasib lini belakang timnas Indonesia? Pilihannya bisa jadi Justin Hubner dan Jay Itzes. Ya. Timnas Indonesia terus mempersiapkan diri. Saat sesi latihan kedua, ya, kita ikut senang beberapa pemain yang kita harapkan segera bergabung dengan timnas akhirnya ikut latihan juga. Beberapa pemain tersebut adalah Jay Itzes, Nathan Cho, terus kemudian Ragnar Oratmangun dan Tom Haye. Meskipun kedua pemain Ragnar dan Tom dipastikan tidak bisa tampil saat Indonesia melawan Vietnam disebabkan karena faktor administratif, ya, sudah menjadi WNI, tinggal perpindahan federasi. Semoga saja bisa cepat rampung sehingga bisa bermain saat Indonesia bertandang ke Vietnam nanti. Itu good news-nya, ya, full senyumnya. Ada juga bad news-nya, ya. Jelang pertandingan ini, di hari-hari terakhir ini ternyata beberapa pemain dinyatakan cedera dan dipastikan tidak bisa tampil. Beberapa pemain tersebut adalah Jordi Amat, Elkan Bagot, terus kemudian Yance Sayuri. Sebelumnya jauh-jauh hari Shane Patinama juga dipastikan tidak bisa tampil karena cedera. Terus kemudian satu pemain lagi tidak bisa tampil, Asnawi Mangku Alam, bukan karena cedera tapi karena faktor akumulasi 2 kartu kuning. Dengan beberapa pemain yang absen ini, ya, karena beberapa pemain ini kan lini belakang. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana nasib lini belakang timnas Indonesia? Ya, kalau kita melihat stok yang ada, ya, kita ada 4 pemain, Rizky Ridho, terus kemudian Wahyu Prasetyo, Jay Itzes, dan Justin Hubner. Kalau menggunakan 3 center back, bisa jadi yang diturunkan adalah Rizky Ridho, terus kemudian Jay Itzes, satu lagi Justin Hubner. Kalau menggunakan 2 center back, maka pilihannya bisa jadi Justin Hubner dan Jay Itzes. Ya, untuk melihat lebih dalam kedua pemain ini, kita bisa melihat data meyakinkan kita agar bisa melihat bahwa seberapa keren pemain ini, ya. Dari data Transfermarkt, ya, didapatkan bahwa Jay Itzes, ya, selama berkarir dia bermain di back tengah itu 78 kali. Terus kemudian gelandang bertahan 54 kali, gelandang tengah 14 kali, back kiri 6 kali, back kanan 1 kali. Sebenarnya pemain ini multi posisi juga. Ya tergantung pelatih Sintayong nanti akan menempatkan di mana. Dijadikan gelandang bertahan, oke. Dijadikan back tengah, oke. Dijadikan back kanan, back kiri, oke. Nah, akan tetapi the best positionnya kayaknya di center back. Dan ketika melihat stok pemainnya hanya 4, maka peluang besar pemain ini akan ditaruh di center back, ya. Kemudian dari sosok Justin Hubner. Justin Hubner sendiri menurut data Transfermarkt, ya, bermain di back tengah 59 kali dan back kiri 12 kali. Ya, berarti pemain ini, ya, the best positionnya berada di back tengah. Artinya tidak ada salahnya, ya. Pertama adalah secara histori, selama mereka bermain di klubnya memang posisi paling banyak dimainkan di center back, ya. Terus kemudian secara kebutuhan juga, karena beberapa pemain dinyatakan cedera, maka ya Sintayong bisa jadi peluang besarnya akan menempatkan mereka berdua di center back. Kita nantikan saja, menanti duet Justin Hubner dan Jay Itzes di lini belakang. Ada beberapa tantangan saat mereka dimainkan nanti, ya, karena
ya center back adalah palang pintu terakhir sebelum penjaga gawang, maka chemistry, komunikasi penting untuk dijalin, terutama beberapa hal saat dinamika di lapangan. Misalkan saat melakukan jebakan offside. Nah, ini harus ada komunikasi, jangan sampai miskomunikasi sehingga ada satu pemain naik, satu pemain tidak naik sehingga jebakan offside-nya gagal, terus kemudian menjadikan peluang emas bagi tim lawan. Nah, ini yang harus dijaga. Kemudian yang menjadi perhatian lagi adalah chemistry saat ada serangan balik. Kalau ada serangan balik biasanya kan sebagian besar pemain itu berada di lini tengah atau di lini depan. Nah, biasanya tertinggal pemain yang siap menghadang itu adalah center back. Dan ketika chemistry-nya ini tidak dapat, maka ya peluangnya bisa lolos dan serangan balik itu akan bisa menciptakan peluang bagi tim lawan. Maka komunikasi di dua aspek ini menjadi penting ya. Dan yang ketiga pastinya saat bola-bola servis, tendangan bebas, tendangan pojok ini menjadi penting untuk dikomunikasikan kedua pemain ini karena ya potensi terjadinya golnya ada ya. Akan tetapi dengan segala macam kelebihannya terutama Jesus yang jam terbangnya sudah banyak, di Venezia juga menjadi pemain yang inti ya, pemain inti, menit bermainnya juga banyak, terus kemudian tim ini, klub ini juga sekarang baru moncar-moncarnya berada di posisi kedua dan potensi besarnya nanti bisa masuk Liga Serie A. Sehingga kehadiran Jay Itzes ini menjadi tepat karena beberapa pemain yang lain tidak bisa tampil. Yang kedua adalah setelah kita membahas lini belakang ya, kita bisa melihat lini tengah. Setelah Tom Haye dan Ragnar Oratmangun belum bisa tampil secara mendadak Sintayong memanggil bocah ingusan ya, anak kemarin sore usia 19 tahun, akan tetapi pemain ini memang sudah lama diasuh Sintayong sejak pemain ini dipersiapkan di timnas U20, terus kemudian pemain ini juga sering dimainkan di usia U23, bahkan kemarin saat perhelatan Piala Asia juga dimasukkan dalam TC meskipun di akhirnya pemain ini tidak dibawa ke Qatar. Pemain ini adalah Arkan Fikri. Ya, pemanggilan secara tiba-tiba pastinya dibutuhkan timnas dan dibutuhkan Sintayong. Ya, kita menantikan pemain yang satu ini semoga saja bisa membangun optimisme, kepercayaan diri dan bisa menampilkan penampilan terbaik jika memang dimainkan baik sebagai starting 11 di menit pertama ataupun sebagai pemain pengganti jika dibutuhkan. Karena ya pemain ini pemain paling muda bersama Marcelino tentunya ya. Pemain ini masih muda dan dia diapit atau dikelilingi pemain-pemain yang punya nama besar di timnya masing-masing. Sementara pemain ini sekarang berada, meskipun juga bermain reguler ya, bermain bersama Arema FC yang sedang berjuang keluar dari jurang degradasi di Liga Indonesia. Terlepas dari itu, saya yakin Sintayong punya insting ya, punya insting bahwa pemain ini pada saatnya nanti akan dibutuhkan saat Indonesia melawan Vietnam. Di lini tengah meskipun ada pemain seperti Mark Klok ya, Ivar Jenner, Kambuaya ya, yang notabene nanti ada peluangnya untuk dimainkan ya, dan pasti Ivar Jenner satu tiket ya. Nah, tapi lebih menarik lagi adalah saat nanti Arkan Fikri ya ditampilkan. Kita menanti pemain ini kiprahnya di timnas senior dan bagaimana permainannya setelah dikelilingi pemain-pemain senior atau pemain-pemain terutama debutan-debutan ini yang akan menghiasi timnas Indonesia. Ya semoga saja Arkan Fikri akan bisa berbuat banyak jika memang ditampilkan Sintayong.
Demikian beberapa informasi ya dari update Timnas Indonesia. Kita akan coba update beberapa video berikutnya tentang Timnas Indonesia, pemain Timnas Indonesia, Liga Indonesia, atau hal-hal yang berkaitan dengan sepak bola Indonesia. Bersama saya Setia Uban, thanks for watching.